Selamat datang di Tehir Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dalam video kali ini saya akan membacakan tafsir surat At-Taubah tanpa bismillah. Surat At-Taubah terdiri atas 129 ayat. Surat ke-9 ini dinamai juga Bara'ah, karena surat ini diawali dengan kata Bara'ah. Surat At-Taubah cukup istimewa. Ia tidak didahului oleh lafal basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Ulama memberikan sejumlah penjelasan perihal fenomena ini. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya menyinggung sekilas perihal bismillah. Ia mengatakan bahwa Allah membuka surat Al-Fatihah dan semua surat dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, untuk memberikan petunjuk bagi umat Islam untuk mengawali ucapan dan tindakan mereka dengan nama Allah. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Safwatut Tafasir. Hal ini dimaksudkan untuk mengharapkan bantuan dan taufiknya. Ini yang membedakan juga dari kaum pagan Makkah yang mengawali aktivitas dengan menyebut nama berhala dan tagut mereka. Ya Lata, Uzza, Syib, Hubal, dan seterusnya. As-Sabuni, 1999 m. 23. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan singkat kenapa Bismillah tidak mengawali surat At-Taubah. Ia mengatakan bahwa fenomena itu tidak dapat dipisahkan dari konten surat At-Taubah itu sendiri yang berkaitan dengan peperangan, yaitu Perang Tabuk dan setelahnya artinya. Seseorang kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah merupakan ayat pemisah antar surat dalam Al-Quran. Bismillah turun bersama setiap surat sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar kecuali pada surat At-Taubah, Bara'ah, berdasarkan perintah wahyu. Pasalnya, surat At-Taubah turun mengenai peperangan, jihad, dan pelepasan diri dari orang-orang musyrik setelah Perang Tabuk. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Tafsirul Wasit. Syekh Jalaluddin dalam Tafsirul Quranil Azim atau Tafsirul Jalalain mengatakan bahwa surat At-Taubah turun di Madinah kecuali dua ayat terakhir. Dua ayat terakhir pada surat At-Taubah diturunkan di kota Makkah. Surat ini terdiri atas 129 ayat. Ia diturunkan setelah surat Al-Maidah. Lafal Bismillah, kata Tafsirul Jalalain, tidak dicatat di awal surat ini karena Rasulullah SAW tidak memerintahkannya demikian sebagaimana dikutip dari riwayat Al-Hakim. Ia meriwayatkan dari Sayyidina Ali bahwa Bismillah itu mengandung keamanan dan kedamaian. Sedangkan surat ini memerintahkan untuk mencabut gencatan senjata terhadap kaum musyrikin, karena peperangan bersebarangan dengan kandungan yang terdapat dalam Bismillah. Penulisan surat At-Taubah tidak diawali dengan Bismillah. Ada juga riwayat lain seperti ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa penulisan surat At-Taubah tanpa basmalah karena sebagian sahabat berselisih pendapat perihal kedudukan surat ini. Sebagian mereka menganggap surat ini sebagai lanjutan dari surat Al-Anfal atau bagian dari surat Al-Anfal sehingga sebagai lanjutan penulisan surat ini tidak perlu diawali dengan basmalah. Sedangkan sebagian sahabat mengatakan bahwa At-Taubah merupakan surat tersendiri di luar surat Al-Anfal. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya juga menyebutkan riwayat lain yang menjelaskan fenomena ini. Riwayat itu menyebutkan bahwa basmalah memang tidak ditulis di awal surat At-Taubah karena basmalah mengandung rahmat Allah berupa perdamaian. Sedangkan surat At-Taubah turun perihal orang-orang munafik saat itu. Menurut keterangan Sayyidina Utsman, Rasulullah SAW hingga wafatnya tidak pernah menjelaskan apapun perihal kedudukan surat At-Taubah. Al-Qurtubi mengutip keterangan Ibnul Arabi yang berpendapat, fenomena ini menunjukkan bahwa qiyas sebagai dasar agama
Wallahu a'lam. Penulis, Al-Hafiz Kurniawan. Editor, Muhlison. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.